di mana-mana, dari zaman ke zaman, di setiap bangsa ada utusan-utusan Allah, ada orang-orang yang dipakai Allah. Tapi jangan salah, kalau ada orang dipakai Allah, percaya deh, pasti ada orang dipakai setan untuk menandingi, untuk melawan, untuk memutarbalikan fakta dan lain sebagainya. Kristen percaya bahwa tidak ada pemerintah yang tahu-tahu suka-suka dia nongol, tidak ada. Kristen percaya bahkan pemerintah yang latar belakangnya tidak seiman dengan kita pun semua ada dalam kendali Tuhan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Kita satu dalam doa. Terpujilah Allah yang maha kuasa, Allah yang setia, Allah yang sangat mencintai kami, Allah yang memampukan kami untuk terus rindu dan selalu merasa bahwa kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Dalam persekutuan kaum pria Amazing Grace ini, kami semua yang hadir di sini maupun yang mengikuti secara online, kami rindu terus belajar firman-Mu untuk kami bertumbuh dalam pengenalan yang lebih kuat akan Tuhan. Karena dengan pengenalan yang kuat akan Tuhanlah memampukan kami bertahan sampai akhir sebagai milik kepunyaan-Mu, sebagai warga kerajaan sorga yang masih menumpang sementara di planet ini. Penuhilah kami dengan roh dan hikmat-Mu, sukacita-Mu sepanjang pemberitaan firman, baik melalui renungan maupun respon melalui tanya jawab. Terpujilah Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Saat ini kami akan segera mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami dalam nama Yesus. Semua yang rindu firman-Nya kita berkata amin. Silakan duduk Bapak terkasih. Puji Tuhan. Baik, shalom. Saya bersyukur bahwa saat ini kita semua diberi kesempatan untuk belajar firman. Dan ada topik menarik yang akan menjadi pembuka bagi kita dalam acara tanya jawab ini, saudara-saudara. Nah, untuk menyoroti ini nanti ada banyak firman yang kita lihat dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan minggu lalu itu kita live, ternyata banyak pertanyaan dari kawan-kawan di luar sana yang ikut melalui live yang belum dijawab. Dan kiranya saat ini nanti Pak Pendeta Angki akan selang-seling penanya-penanya yang ada, baik penanya-penanya baru di live ataupun yang langsung, dan juga kombinasi dengan yang belum dijawab minggu yang lalu. Saudara-saudara, ada satu bagian firman Allah yang sangat menarik yang akan menjadi ayat pembuka bagi kita, lalu akan saya kaitkan dengan tema kita. Ayat itu adalah Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7. Yeremia 29 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, jadi saudara-saudara, ini firman saya yakin dan percaya berlaku bagi kita sampai sekarang. Hanya beda suasana, beda cerita, beda kisah, beda kepemimpinan, beda keadaan. Waktu itu bangsa Yehuda ada dalam pembuangan di Babel. Kalau saudara lihat ini ayat, ini ada di pembuangan di Babel. Jadi mereka karena memang dosa, konsekuensi dosa, maka Allah menghukum mereka dibuang 70 tahun di Babel. Sementara ada di Babel, ini perintah keluar. Walaupun kamu di daerah pembuangan, tapi kamu tetap punya peran
Kamu harus berkontribusi demi kesejahteraan negeri itu. Nah, kalau diseberangkan dengan sekarang, tentu kita jauh lebih enak karena kita bukan orang buangan di Indonesia. Kita bukan orang buangan di NTT. Maka rasa itu ketika baca ini ayat harusnya lebih luar biasa karena kita tidak dibawa tekanan. Kita dipenuhi ucapan syukur bahwa kita ada di bangsa sendiri, negeri sendiri, dan kebanyakan generasi kita yang ada lahir saat Indonesia sudah merdeka. Nah, kenapa kok tahu-tahu saya kaitkan ini dengan Indonesia, saudara-saudara? Karena belakangan ini ya, yang paling rame, hangat, atau mungkin panas adalah orang mulai teriak sana sini ya, pemilu curang, ya pemaksulan Presiden Jokowi. Nah, saya memang berpikir untuk bagaimana orang Kristen melihat ini. Karena orang-orang yang mau melakukan pemaksulan itu kita tahu sama-sama ya, itu upaya untuk menurunkan pemimpin dari tahtanya, dari posisinya. Entah dia turun sendiri atau dipaksa turun dengan ketentuan aturan main di negara masing-masing. Nah, yang saya lihat berkoar-koar di media itu mengatasnamakan rakyat. Nah, kalau omong rakyat di Indonesia ini Kristen ada. Ini rakyat yang mana gitu loh. Nah, saya mau backup kita dengan firman. Karena apapun di hidup ini semua ada di firman. Maksudnya langkah-langkahnya, cara melihat, cara merespon, kalau maupun terlibat itu harus ikut tuntunan firman. Maka tema besar kita yang mengantar kita masuk dalam tanya jawab khusus hari ini adalah orang Kristen dan isu seputaran pemaksulan Presiden Jokowi. Nah, saudara-saudara, saya mau ajar kita melalui firman bahwa memang di mana-mana dari zaman ke zaman di setiap bangsa ada utusan-utusan Allah, ada orang-orang yang dipakai Allah, tapi jangan salah. Kalau ada orang dipakai Allah, percaya deh, pasti ada orang dipakai setan untuk menandingi, untuk melawan, untuk memutarbalikan fakta dan lain sebagainya. Kristen percaya bahwa tidak ada pemerintah yang tahu-tahu suka-suka dia nongol, tidak ada. Kristen percaya bahkan pemerintah yang latar belakangnya tidak seiman dengan kita pun semua ada dalam kendali Tuhan. Amin, kekasih Allah. Dan kalau dia sudah terpilih, sikap menghormati dia adalah sikap hormat Tuhan. Nah, sekarang saya merasa terganggu saja dan saya berdoa, merenung, dan saya pikir saya mau bawa ini di dalam live kita. Bagaimana posisi kita? Orang-orang bawa nama rakyat, nah kita juga rakyat. Emang kita begitu? Kalaupun ada yang begitu, tolong dengar live ini. Di sini saya mau jelaskan dalam terang firman Allah. Siapapun dia, walaupun tidak seagama dengan kita percaya Tuhan yang pilih. Bahkan orang sekelas Nebukadnezar, saudara-saudara. Nah, ini kebetulan saya bukannya dengan Yeremia. Kalau omong Yeremia punya zaman lalu Yehuda dibuang ke Babel, itu memang zamannya Nebukadnezar. Menarik bahwa Nebukadnezar ini menurut orang kejam, jahat dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang dia hambaku. Nebukadnezar itu hambaku. Kau bilang apa? Dia jahat. Kau bilang apa? Dia kejam. Dia hambaku. Aku yang pilih dia untuk hantam umatku. Karena Allah ini bukan hanya ada kasih. Allah ada kekudusan dan keadilan. Manifestasi keadilan dan kesucian Allah ini, Allah bisa pakai orang jahat hantam umatnya. Betul, saya tidak bilang Nebukadnezar tidak jahat, jahat. Saya tidak bilang Nebukadnezar tidak bengis. Tapi dalam urusan tertentu, skenario tertentu, kembali kepada prerogatif Tuhan. Dia mau pakai siapa dia pakai. Nah, celakanya adalah pada waktu Tuhan pakai Nebukadnezar ini, kekasih Tuhan, itu muncul orang-orang yang mengaku nabi, mengaku rohaniwan. Lalu mereka serukan apa? Kosong tuh. Nebukadnezar tidak akan bikin apa-apa kita. Yeremia nabi benar. Yeremia bernubuat Tuhan akan kirim Nebukadnezar hantam kita.
Nabi-nabi palsu yang sok pahlawan, dan ingat, nabi palsu itu kadang-kadang dia tampil, dia kayak memunculkan cahaya-cahaya palsu, menyuarakan sesuatu yang palsu, dan yang palsu itu memang tidak mudah ditebak. Orang dengarnya enak. Saat Yeremia bicara, kita pasti dihukum. Nebukadnezar akan datang hantam kita. Mereka bilang, oh tidak, Yeremia ini memang mulut tidak jaga, dan seterusnya. Ternyata Yeremia yang benar. Karena ini bangsa sudah terlalu kepala batu. Makanya saya percaya di satu daerah, kalau rakyatnya tidak bertobat, jangan salah. Kalau Tuhan munculkan pemimpin jahat dengan tujuan menghajar rakyat itu. Sudah, jangan salah loh. Makanya Nebukadnezar datang. Kalau kita bandingkan, ini Yeremia 29 ayat 7. Kalau kita geser ke Yeremia pasal 27. Mulai ayat 6. Perhatikan ayat-ayat ini, mulai ayat 6. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kusarahkan supaya tunduk kepadanya. Saudara lihat itu. Ini suka-suka dia. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini, tanah orang pilihan, Yerusalem dan sekitarnya, ke dalam tangan hambaku Nebukadnezar. Manusia binatang takluk semua sama dia. Nah, sekarang siapa mau lawan, Cuk? Nah, ini orang-orang Israel bukannya koreksi diri, bukannya bertobat, bukannya menangis menyesal, mau diprovokasi oleh nabi-nabi palsu. Dan kalau Anda baca terus, Anda akan ketemu sepanjang ayat-ayat ini. Ayat 7, perhatikan. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. 8. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Ini masalah kehendak Tuhan. Saya pakai dia untuk menghukum. Jadi kalau ada yang tidak mau takluk sama dia, saya yang hukum kau. Tuhan tuh memang belajar Tuhan tuh bisa ikut kotong pemikiran. Ikut aja dia mengalir mana ikut. Tapi beta rasa tidak bisa. Kau punya rasa dan saya pun rasa nih. Apa kita ciptaan aja kok. Masa kita pun rasa jadi standar. Tuhan pun rasa dong. Dan Tuhan pun rasa itu ada di firman-Nya, bisa kelihatan. Banyak Kristen tidak bertumbuh karena ikut Tuhan, ikut saya pun rasa. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Ikut Tuhan punya rasa, Tuhan punya mau. Lanjut dulu, 9, saudara-saudara. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Nah, ini muncul orang-orang kayak begini nih. Ini provokator semua. Bukan nabi, tapi ngomongnya kayak pahlawan yang bela kebenaran. Kayak pahlawan yang, dong nih kayaknya mau buat satu perubahan. Lu tahu dari mana? Makanya nanti dari sini kita akan lihat langkah-langkah apa yang orang Kristen harus pegang. Supaya di bangsa kita, di provinsi kita, di kota kita, kalau sekiranya ada orang yang tampil seperti pahlawan mau ajak kita memberontak, cek dulu. Kita punya firman Allah yang lengkap. Kalau dulu masih pakai Yeremia dan penglihatannya masih Yeremia, sekarang lengkap dan semua ada di Alkitab. Kita bisa telusuri. Termasuk saudara yang mau melawan-melawan, saudara bos di kantor, saudara nanti dengar ini penjelasan dulu. Takutnya melawan salah, melawan Tuhan Allah. Karena sekali lagi orang model Nebukadnezar Allah bisa pakai untuk maksud tertentu. Kalau dalam kasus ini Allah pakai untuk memurnikan umatnya. Kalian sudah terlalu kepala batu. Saya sudah buat keputusan. Saya akan kirim ini Raja Kasdim hantam kau. Emang kayak kita di Indonesia ini, di NTT Kota Kupang, tidak ada hamba Tuhan berdoa, Tuhan berikan pemimpin baik. Kita berdoa sama menangis, rasa-rasa mau menangis darah. Hamba Tuhan yang mengerti, dia tidak akan paksa kehendak Tuhan. Saya minta, kenapa yang muncul ini? Kenapa yang muncul ini tukang berzina? Kenapa yang muncul ini pemabok satu? Sudah kita bukan tidak doa loh. Sudah doa, bataria, khotbah. Sampai dibenci orang. Tapi ujung-ujung, wah
Berarti di sini kita dididik untuk takluk sama Tuhan. Berencana apa nih? Wah, di situ lah. Semua hamba Tuhan berdoa kok. Ya, jadi Yeremia Nabi benar sudah bilang, Tuhan biar Nebukadnezar datang dan semua harus takluk kepada dia. Siapa tidak takluk kepada dia, Tuhan akan hukum kau. Ini provokator muncul. Jangan dengar Yeremia. Yeremia bohong. Makanya Tuhan pakai Yeremia. Jangan dengar mereka. Ya, 10. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai beraikan dan menjadi binasa. Iya, jadi harusnya kalau ikut Tuhan punya aliran saja, kalau kasusnya Yeremia, ikut saja 70 tahun, nanti saya bawa pulang kembali. Ikut saja. Gak usah bikin sok-sok bela Tuhan, nanti repot urusan. Nanti beta bikin cerai berainya lebih luas. Lebih baik kau ikut, karena dosamu kau dibuang saja, nanti kembali utuh. Tapi kalau melawan, saya bikin cerai berai. Begitu kira-kira dia punya sederhananya begitu. 11. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Itu lebih aman. Nah, saudara-saudara, ini hanya sebagai data pembanding melihat kondisi yang tak terhindarkan ya, saudara-saudara. Kita bukan hidup egois, kita tahu kenapa kita ditempatkan di Indonesia. Nats pembuka tadi bilang kalau mereka yang dibuang aja mengusahakan kesejahteraan negeri, masa kita tidak pikir itu? Kita dilahirkan di sini bukan sebagai orang buangan, maka harusnya kita berpikir seperti itu bahkan lebih. Nah, saudara-saudara yang diberkati, ini berlanjut sampai zaman perjanjian baru. Bapak Ibu, orang Kristen itu budak semua. Jadi ayat-ayat di perjanjian baru yang bilang hormat pemerintah, itu konteksnya Kristen diperbudak semua. Seperti Roma pasal 13, ayat 1 dan seterusnya. Ini zaman Nero. Kristen semua itu budak. Sekalipun kau diperbudak, kamu pokoknya mesti hormat dia. Pemerintah. Tidak bisa tidak. Perhatikan Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Iya, ini pemerintah kafir loh. Orang Roma mana Nero sudah kafir lagi, jahat. Mirip-mirip kayak Nebukadnezar. Nah, makanya kalau saya bandingkan dengan Nebukadnezar, Nero, lalu larinya ke Pak Jokowi. Saya sebagai warga Kristen di Indonesia, apalagi orang NTT yang rasa kerja nyata Pak Jokowi, lalu ada orang-orang yang berdiri berteriak di mana-mana mengatasnamakan rakyat untuk pemaksulan, enak aja lu. Rakyat yang mana? Nah, ada Pak Jokowi kayak Nero, ada Pak Jokowi kayak Nebukadnezar. Yang benar aja. Kalau yang lain kayak Nero ada, tapi saya tidak mau ngomong. Itu aja kata terima. Ketemu si cium. Maksud saya ini agak rasa terganggu sekali ketika bilang rakyat sudah cemas. Rakyat siapa cemas? Kalau dulu, kalau saya rakyat, orang NTT mungkin banyak. Kalau bisa 3 periode dan tidak melawan konstitusi, lebih baik. Bisa repot kayak begini kayak sekarang. Ini pun tidak repot sebenarnya. Orang mereka lagi teriak di gedung DPR, anak SMA lagi oke gas di situ. Lu mati banyak. Jadi rakyat yang mana? Orang Kristen tidak diajar melawan-melawan sembarang. Yang kepala batu aja kami harus takluk sepanjang, ya nanti saya kasih batasan-batasannya. Nah, kita mau bicara dari sudut mana? Ini saya yakin. Ya ini pemilu so habis. Cuma saya pikir kenapa kita tidak gembira? Saya bikin pusing saja. Indonesia ada mau pikir lain. Ada 1-2 orang yang mengatasnamakan rakyat. Rakyat siapa? Alor Boy tidak mewakili rakyat NTT, saudara-saudara ya. Itu menurut dia, itu dia sendiri, dia jangan bawa kita. Maksud siapa orang NTT, siapa yang ada begitu-begitu amat orang NTT, siapapun menang sudah begitu. Anda kata kemarin misalnya 01 menang, biar saja, tidak usah repot, biar 01 nanti baru kita doakan, kan begitu. Terlalu kepala sakit, pusing. Indonesia masalah banyak.
Lihat Fritz lagi. Teriak-teriak di sana. Ya itu Fritz bawa nama sendiri ya. Jangan bawa-bawa. Jadi Om Fritz, kalau Om Fritz nonton, Om Fritz bilang, ini saya sendiri. Tak usah bawa kita. Kita di sini tidak terlalu kayak Om Fritz begitu. Kita nih mau KKR, kok mau penginjilan di Alor, kok Om Fritz teriak di muka DPR sana. Nah jadi maksud saya adalah semua ayat-ayat. Kalau saudara ketemu tulisan perjanjian baru, mau Paulus, Petrus, kemarin saya sudah sempat bahas 1 Timotius 6 juga sama. Petrus tulis juga sama. Pokoknya namanya pemerintah hormat. Karena kalau kita tidak hormat mereka ya kita ya repot nanti. Begitu ya Bapak Ibu terkasih. Jadi anak-anak Tuhan jangan terpengaruh. Dan Anda yang berkuar-kuar di mana DPR sana jangan bawa nama rakyat deh. Lu aja kali. Rakyat siapa? Mungkin lu dukung paslon tertentu, lu ya bilang aja kami pendukung paslon ini. Karena nama rakyat tidak ada kami yang minta Pak Jokowi turun. Malah kita minta tambah, hanya konstitusi tidak mengizinkan. Itu aja. Lu bawa nama sembarang saja. Jadi orang Kristen di mana-mana tempat, maksud saya kalau Anda ternyata orang politik, Anda seorang politisi dari partai tertentu yang mungkin oposisi atau berniat jadi oposisi, ingat firman Allah. Ingat firman Allah ya. Pemerintah itu hamba Tuhan, ya boleh lawan pemerintah asal pemerintahnya memang terbukti jahat. Kan kita negara hukum, orang pintar begini banyak. Ya semua ada jalur. Saya nonton tuh saya sedih juga. Kan kecurangan ini banyak kalau kita lihat di televisi informasi. Paket ini curang, lalu paket ini lapor, tapi prosedurnya jelas. Lewat inilah Bawaslu, apa segala macam. Yang lain langsung teriak, turunkan Jokowi. Apa maksudnya? Kami terganggu karena kami pegang firman. Pak Jokowi itu hamba Tuhan. Saya bilang Pak Jokowi itu mesti periksa jiwa loh. Itu kita dengar, kita sakit hati sekali. Saya tidak ada urusan dengan orang, saya gereja. Tapi saya tidak mau orang Kristen di mana-mana tempat jadi bodoh lalu terpengaruh dengan setan-setan ini yang seenak mulutnya aja omong presiden kayak presiden itu tidak ada harga. Padahal kita ini belajar firman, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Kalaupun mau protes pemerintah, bukti jelas, jalur harus jelas. Bukan teriak-teriak di media seperti tidak hormat pemerintah. Orang Kristen, kalau orang dengan agama lain entah ajaran mereka bagaimana, Kristen jangan. Makanya kenapa tema besar saya orang Kristen dan isu seputaran pemaksulan Presiden Jokowi. Kita tidak bisa begitu. Ya, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2, perhatikan. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Ia melawan ketetapan Allah. Makanya kalau orang lain yang bukan Kristen ya apa boleh buat. Tapi kita yang Kristen, saya hamba Tuhan. Saya harus ngomong ini, jangan kita ikut-ikutan. Kalau, sekali lagi, tidak ada bukti jelas. Kalau ada bukti jelas, ada jalur yang jelas. Itu ikut jalur saja. Makanya kalau ada orang mengaku Kristen, ikut-ikut teriak, turunkan Jokowi. Lu kalau makan ada susah, hidup ada susah, ekonomi ada morat-marit, lu jangan cari hal. Misalnya ini pemerintah ditetapkan oleh Allah dan dia menyandang pedang. Lu teriak terlalu semangat lalu ternyata slip of the tongue terekam dan ternyata itu melanggar hukum, lu masuk penjara. Kan kasihan istri anakmu, kasihan orang tuamu. Kalau polisi tangkap kasih masuk penjara lu mau apa? Kayak dulu-dulu ini kan sudah banyak nih orang nih. Penggal Jokowi pas dapat tangkap tuh bingung. Intel PAME di rumah mana? Ngomongnya ganas banget kalau ada orang penggal. Kayak pembunuh hebat. Polisi tangkap. Hilang kira. Mau penggal lagi? Tidak Pak. Kau lama nih. Lu lama nih. Yang lu pemimpin kepala batu. Saya hilang lama pilu lagi. Hilang lama dan jangan muncul aneh-aneh. Katanya masa ulang. Itu pemerintah keren. Pemerintah begitu. Dia bukan semena-mena. Memang melanggar hukum. Sese. Kasih masuk. Nah maksud saya, kita orang Kristen, lebih
Apalagi orang Kristen yang di gerejamu kau tidak dukung pelayanan, maka politik lu batareak, lu hebat satu. Di pelayanan tidak pernah muncul kontribusi tidak jelas. Tapi kalau di politik yang ujung-ujung kalah, dia batareak macam dia paling hebat. Saya sedih sebenarnya. Aneh-aneh saja. Ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Iya. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Iya, kita hidup baik-baik satu. Hidup baik menurut ajaran Kristen apa? Ikut firman dan ikut hukum yang berlaku. Karena hukum di negara kita sumbernya juga dari firman. Itu aman sudah. Selesai. Jangan pergi. Kenapa kita mesti endok patah emosi sesaat? Karena diprovokasi oleh orang-orang jenis-jenis, bukan nabi, tapi jenis-jenis nabi palsu di zaman Yeremia itu. Teriak, ini bahaya nih, oh lu yang kena. Itu seperti ahli-ahli Taurat, suap Yudas jual Yesus. Setelah jual Yesus menyesal, kasih kembali uang. Itu orang bilang, kau mau mati di situ kan tidak ada urusan. Akhirnya gantung diri. Jadi orang Kristen di mana-mana tempat, saudara kalau tidak tahu apa-apa tidak usah ya. Yang berikut, apa yang harus kita lakukan kalau begini? Berdoa saja. Dan Tuhan suruh kita berdoa buat pemerintah seperti nats pembuka tadi kan. Yeremia 29 ayat 7. Ya sekali lagi kita baca ini ayat. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ya, usahakan yang pertama adalah hidup baik berkontribusi. Ya toh. Saudara kalau PNS terbaik, kalau saudara pengusaha terbaik, saudara polisi terbaik, saudara dokter terbaik. Itu cara membangun daerah. Soal nanti kita tabrak orang-orang jahat itu beda cerita. Tuhan pembela kita. Seperti Obadya di lingkungan kekuasaan Ahab. Itu memang ada, tidak apa-apa kok Allah izinkan. Ya, dan bukan hanya itu. Dan berdoalah, tadi sudah usahakan dengan versi tindakan nyata, karya-karya terbaik. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Apalagi Anda orang Kristen, sorotan saya ini orang Kristen loh ya. Anda ikut itu orang-orang yang bukan Kristen misalnya. Mereka teriak-teriak, entah mereka ada kepentingan apa. Siapa tahu mereka juga barisan sakit hati. Kan kita tidak tahu. Sebenarnya tidak tahu, bilang ini orang mulut pintar sekali. Ya cek, dia pun track record. Jangan-jangan sakit hati dengan Pak Jokowi. Di zaman Pak Jokowi bikin salah, Pak Jokowi depak. Bikinlah satu kekuatan barisan sakit hati mulai pemaksulan. Ya ampun, bawa nama rakyat. Tidak pantas kau bawa nama rakyat. Hampir 200 berapa juta kau tahu? 80 ke 60. 270 juta rakyat yang mana lu? Kalau kami di NTT, semua orang NTT cinta Jokowi kok. Kau rakyat yang mana? Saya sebagai orang Kristen, sebagai orang NTT, saya tidak terima kalau omong nama rakyat. Tidak terima sama sekali, apalagi Kristen. Aduh, Kristen tidak diajar untuk teriak kayak orang gila begitu kalau tanpa bukti. Boleh, tapi ada di aturan main dan berkelas. Bukan sentimen pribadi, bukan ditipu oleh nabi-nabi palsu atau orang-orang barisan sakit hati yang haus jabatan tapi tidak dapat jabatan, akhirnya bikin gerombolan. Sakit hati teriak-teriak, kami tidak mau. Makanya orang Kristen, saudara, yang saya maksudkan begini. Kalau ikut-ikut marah-marah presidenmu, gubernurmu, wali kotamu, bupatimu, padahal kau tidak pernah melakukan firman ini, yaitu apa? Berdoa buat mereka. Pernah tidak? Berdoa buat mereka. Kalau kami di sini dididik doa terus buat mereka. Dan saya yang ngomong ini saya pelaku. Jadi kalau saya marah-marah pemerintah masih masuk akal lah. Karena saya berdoa. Dan saya marah, saya posisi rohaniwan. Makanya pemerintah yang selingkuh apa semua saya babat semua. Itu saya tidak akan tahan-tahan. Tapi maksud saya yang jelas begitu. Hati mendoakan pemerintah tidak ada. Demo lu ditipu setan tuh. Tidak boleh. Seperti itu. Makanya dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan seterusnya. Ini ayat bilang begini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Amin. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Lalu ayat 3 sama-sama baca. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Ya.
Saya percaya, ya. Apakah Pak Jokowi ini sempurna? Pasti tidak. Pasti tidak. Ya iya, makanya kita berdoa toh supaya dia kuat. Gubernur kita, PJ kita sempurna? Pasti tidak. Doa toh supaya dia kuat. Kapolda kita walaupun khotbah keliling dia kuat. Mesti doa buat dia. Kita jangan tipe lihat orang langsung kagum. Doa dulu, cek bye-bye. Di dunia ini agak susah nah. Kadang kau bisa semangat, kadang kau bisa down yang hilang betul-betul. Jadi maksud saya adalah, ya sudah kalau pemerintahnya tidak sesuai kehendak Allah ya kita tidak ikut. Pasti ya, ingat Petrus waktu dia berhadapan dengan pemerintah yang tidak sesuai kehendak Allah, dia lawan. Kisah Para Rasul 4 ayat 29 kah? Kisah 5 ayat 29. Ya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Iya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kalau memang ada pemerintah siapapun, saudara, kalau sudah yang aneh-anehnya sudah terang benderang, kalau yang sekarang teriak-teriak, ini kan bingung juga kita. Maksud saya, orang Kristen jangan ikut arus. Kalau sudah jelas ya, kita boleh berteriak bersama. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tapi sekali lagi, semua ada aturan main. Mungkin itu yang menjadi pembuka bagi kita pada saat ini. Pesan khusus buat orang Kristen semua. Berdoa buat pemerintah kita. Berdoa buat segala sesuatu yang berjalan ke depan. Ya, saya tidak tahu, saya kurang mengerti. Pengumuman kapan ya? Ini hasil pemilu. 20 Maret ini. Ini hari itu tanggal 12, 8 hari lagi, santai ya. Kalau orang lain masih teriak-teriak silakan ya. Orang Kristen bukan tidak boleh, tapi Anda tahu itu benar tidak. Kalau tidak tahu, saran saya jangan ikut arus ya. Kita mendoakan, dan buat yang teriak-teriak, kami juga pesan jangan bawa-bawa nama rakyat ya. Apalagi saudara yang dari NTT, jangan bawa-bawa nama NTT, dekat kapal sakit ya lu. Jangan bawa-bawa nama kami di situ. Kami tidak gila kerja, tidak ada kerja kok. Kau bawa-bawa kita nama di situ, enak saja kau. Beda deh gak nama NTT ini darah tinggi memang. NTT siapa yang utus lu nih? Sembarang saja, jangan jangan bawa-bawa nama NTT. Itu pembukaan. Besok simpan lama ya, saudara-saudara. Hanya waktunya, waktu rencana perkunjungan Sabtu biar Selasa. Haleluya. Oke. Itu saja saudara-saudara, kiranya bermanfaat. Saya serahkan ke Pastor Angki untuk sesi tanya jawab seputaran malam ini atau yang lain-lain. Sepanjang saya bisa jawab, saya bisa. Tidak, saya akan belajar. Silakan. Baik, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan saya percaya kita diberkati, baik kita yang ada di ruangan ini maupun saudara-saudara yang mengikuti secara live streaming. Kami membuka seluas-luasnya untuk bertanya ya, kepada saudara-saudara yang mengikuti live streaming, karena minggu yang lalu kalau tidak salah banyak juga yang bertanya, ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab Pak Pendeta, jadi malam hari ini harus menjawab beberapa pertanyaan di live streaming, dan juga mungkin ada bapak-bapak di ruangan ini yang ingin bertanya, nanti siapkan pertanyaannya, kita selang-seling untuk pertanyaannya, dan nanti Bapak Pendeta Melatok akan menjawabnya. Nah, berkaitan dengan hal ini Bapak Gembala, ada yang masuk di live streaming dan bertanya, Shalom Pak Pendeta, bagaimana dengan Rocky Gerung yang selalu kritik Jokowi? Sabar. Bagaimana dengan Rocky Gerung yang selalu kritik Jokowi? Bagaimana menurut Pak Pendeta? Rocky Gerung yang kritik Pak Jokowi, yang saya lihat kebanyakan di forum-forum yang legal, dapat dipercaya. Ya menurut saya perlu juga ada orang-orang kayak Rocky Gerung. Kalau menurut saya ya. Karena ya satu negara, menurut yang saya nonton, saudara lebih mengerti, negara itu akan kuat kalau memang ada oposisinya, akan jalan bagus. Karena bagaimana kita bisa melihat kekurangan kita sendiri gitu loh. Saya waktu lihat Rocky Gerung ini, saya pernah bilang, pasti dia juga tidak sempurna ya, namanya manusia toh. Tetapi saya lihat Rocky Gerung ini orangnya tidak munafik. Kalau pintar sudah pasti dia pintar ya. Banyak orang pintar di Indonesia yang saya ini semua nonton, paling banyak tentu nonton khotbah pendeta, tapi kalau sudah di waktu luang saya pasti nonton politik.
Saya bukan bermaksud mau jadi apa-apa, tidak. Saya nonton dan saya lihat, ini orang kok tidak munafik gitu loh. Dia tuh menghantam siapa, dia hantam loh. Kalau dia rasa ini tidak beres gini-gini, dihantam. Waktu kemarin sebelum kita pencoblosan, lalu debat kelima yang terakhir itu, lalu dia memberi penilaian, itu di markasnya Anies loh. Mau kasih dia jaket, Anies itu, wah jangan ukur persahabatan saya, mentang-mentang saya datang langsung pakai jaket. Tidak, saya ini kan diundang untuk menanggapi, kan ya saya tanggapi. Buat dia keren itu. Itu orang luar biasa. Lalu kalau memang dia ada-adanya benci Pak Jokowi, padahal kita tahu Pak Prabowo punya wakil kan anaknya Pak Jokowi. Itu tidak usah Pak Jokowi kampanye pun orang udah tahu Pak Jokowi pasti di belakang mereka. Iya toh? Dan dia masih puji ketulusan ada di Pak Prabowo. Dia bilang Pak Prabowo itu orang angkuh sebenarnya. Tapi kalau orang angkuh bisa minta maaf, itu tulus. Kan banyak orang angkuh tidak minta maaf karena Pak Prabowo minta maaf, ini orang bukan kurang kaya. Bahkan dia kan tentara, pertaruhkan nyawa untuk ini negara. Jadi dia punya alasan untuk sombong, tapi kok tiba-tiba berubah gitu loh. Berubah. Nah, di situ Rocky Gerung bilang ketulusan ada pada dia. Kesombongan, keangkuhan ada pada Pak Ganjar dan seterusnya. Itu kan yang Rocky ngomong, kita viral itu loh. Saya sempat meresponi itu waktu saya di Amerika. Jadi buat Pak Rocky Gerung yang suka kritisi Pak Jokowi, kalau menurut saya, ya Pak Jokowi dan tim harus dengar baik-baik. Kalau kritikannya benar, harus terima. Lain hal, ini saya tidak sedang bela Pak Jokowi membabi buta loh, tidak loh. Saudara sedang tanya Rocky Gerung, kalau saya memang terlalu cinta Pak Jokowi yang saya tidak lihat firman, saya tidak lihat realita, saya akan, oh Rocky jahat, apa segala. Tidak, saya tidak ngomong begitu. Memang Pak Jokowi dan tim harus dengar Rocky Gerung. Karena orang kayak begini, yang tidak munafik begini, mungkin menyakitkan, tapi kalau diterima justru membangun. Saya tidak kenal dia, mungkin menyakitkan, tapi kalau ternyata benar gimana dong? Kita semua nih harus latih begitu. Ada orang yang mungkin kita lihat, kok dia jengkel sekali dengan saya, hantamnya di depan-depan umum. Kayak Paulus hantam Petrus di depan umum, tapi Anda tahu itu demi kebaikan. Kita mesti jadi orang seperti Petrus yang kena hantam di depan umum, tapi ujung-ujung puji. Saudara tahu kan? Surat Galatia ditulis dahulu, dan di Galatia itu, Galatia 2 ayat 11 sampai 14, Paulus hantam Petrus. Tapi kemudian Petrus tulis surat 2 Petrus 3 ayat 15, dia puji Paulus loh. Nah, menurut beta kita harus jadi kayak Petrus, boleh orang hantam kita kok. Saya kalau orang kritisi lalu saya lihat, dia benar ini mah. Saya harus, walaupun hati saya juga tidak langsung senang awal, namanya kena hantam, apalagi nama kita disebut di umum, tapi pikir-pikir, dia benar. Ya sudah, lupakan sakit hatiku. Di balik itu kayak rotan, tapi ujungnya emas. Begitu. Ya 2 Petrus 3 ini sebagai contoh ya, 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Paulus hantam di muka umum, Petrus punya nama. Senior ini loh. Paulus masih nakal-nakal, Petrus penghotbah yang satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Nah baru datang dia cuci ame sama Petrus. Petrus mau ngomong apa? Benar nah. Jadi menurut saya, kalau saya pernah nonton, ini analisa saya pribadi. Satu kali waktu Pak Mahfud masih Menko Polhukam. Lalu dari semua yang hantam-hantam Pak Jokowi itu, termasuk Fadlison, Fahri Hamzah, itu diberi penghargaan. Saudara pernah nonton itu tidak? Ternyata salah satu orang yang Pak Jokowi minta itu adalah kasih penghargaan buat Rocky Gerung. Di situ saya lihat sekalipun Pak Jokowi tidak sempurna, tapi kelihatannya dia terima juga. Ya sudah, ya terlepas orang bilang tahu Jawa atau mungkin begitu orang, bukan masalah Jawa. Dia nomor 1 RI. Itu yang beta bilang ini yang model ke Yakub mau ketemu Esau kirim hadiah dahulu, dingin. Itu Alkitabiah loh. Begitu dia belajar dari Pak Presiden kita, orang maki-maki. Kalau ini zaman Pak Harto, kira-kira yang demo di muka DPR itu masih hidup? Coba tanya, masih hidup? Lu mati semua. Itu hijau dan coklat turun terlalu berat, mereka tahu. Tak usah coklat sendiri, gabung.
Innalillahi. Makanya kalau orang bilang, dia diktator apa lu maki-maki dia begini? Diktator model apa kau maki sebebas-bebasnya? Rocky Gerung tegurannya, omongnya keras-keras, masih hidup, masih live, jalan kemana-mana, tidak ada orang ancam mau tembak. Apa? Kalau zaman dulu Orde Baru lu selesai lu. Ya ini sejarah, kita anak bangsa Indonesia semua, itu bukan son belajar sejarah, bukan tahu-tahu belajar Alkitab. Hanya Tuhan belok di sini, seperti itu, maka bisa caleg lama juga dan pasti hancur di negeri. Jadi maksud saya, Rocky Gerung tidak sempurna, tapi orang jenis dia kalau ada di hidup kita, ada Rocky Gerung dalam rumahmu, tempat kerjamu, kau dengar dia baik-baik, jangan sampai dia benar. Jangan alergi dengan orang begitu pasti tusuk tapi enak gitu loh. Percaya, sakit mah enak. Daripada yang cium saudara busuk dia bilang, beta lihat akan tambah naik. Tahu-tahu matono. Jangan percaya dengan yang angka-angka saudara mendingan. Ngomong betul, ini kurang sini, bapak kurang di sini. Nah, itu orang jujur tuh. Begitu Pak Angki. Ya. Luar biasa ya. Ini konteksnya pemerintahan. Tapi kan dalam hidup kita pasti ada orang-orang yang tidak suka kita, protes kita sana sini. Tapi dengan adanya itu bikin kita jadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa, lebih baik lagi. Nah kalau tadi Rocky Gerung tuh. Tadi Rocky Gerung, sekarang ada lagi yang tanya nih. Pendeta, Shalom, bagaimana dengan Ahok yang selalu bawa firman Tuhan untuk pembenaran pribadi ke sana kemari? Bagaimana dengan Ahok yang selalu bawa firman Tuhan, pakai firman Tuhan untuk pembenaran pribadi? Dalam beberapa kesempatan mungkin dia ada di satu wawancara tertentu, kan ada biasa begitu ya. Oh gitu ya. Oke. Aduh ini kita jadinya menghakimi orang ya. Saya ini ajar jujur, kita asik ketawa tapi saudara dari mana tahu? Sorry ya saudara penanya ya. Saudara dari mana tahu Pak Ahok itu pakai firman untuk bela diri? Ini repot juga kita kalau omong begitu kan bahaya. Kalau di situ saya tidak berani masuk, ya, saya tidak berani masuk. Soalnya ini jatuh-jatuhnya kayak minggu lalu saya bilang kan kalau kita mau menghakimi kan dengan adil, harus tahu duduk berdiri, jangan sampai kita nilai kulit luar, repot jadinya, gitu. Jadi maksud saya, kalau Pak Ahok pakai firman pencitraan diri, andai kata, ya, jadi intinya begini, supaya aman, ya, intinya begini, itu kan kita tidak tahu. Tapi kalau ada orang seperti yang Anda maksudkan, pakai firman pencitraan diri ya, dia harus bertobat. Orang begitu nanti Tuhan tegur parah, begitu. Ya, pakai firman itu bukan untuk pencitraan diri, firman itu untuk bikin bersih diri dan membersihkan orang lain yang ujung-ujungnya Tuhan dimuliakan. Itu fungsi firman. Koreksi diri, lalu bagus, koreksi orang. Nah kalau pakai pencitraan diri, nanti hukumannya berat. Dan itu karakter nabi palsu. Suka ambil ayat lalu pencitraan diri. Nah apakah Pak Ahok begitu? Saya tidak tahu. Tuhan yang maha tahu. Kalau memang Pak Ahok begitu pasti Tuhan tegur Pak Ahok. Pasti. Tapi kalau dia tidak, ya kita tidak ada hak untuk mengatakan itu ya. Tuhan yang maha tahu sampai di sini. Kalau saudara yang tanya ternyata tahu persis ya. Saudara sudah tahu tapi saya belum tahu. Jadi saya sebagai yang tugas menjawab dalam acara ini, saya memang harus berhati-hati, tulus, supaya jangan sampai kita menghakimi secara membabi buta. Begitu ya? Ya, kalau saudara tanya, Pak Ahok punya kampanye berpengaruh kepada suara, itu kita bisa omong-omong sedikit lah, ya toh? Ternyata tidak ada pengaruh apa-apa. Tapi soal beliau pakai firman pencitraan diri, saya tidak tahu sampai situ ya. Kalau sampai begitu Tuhan pasti tegur dia. Itu aja sih, Tuhan berkati. Oke, baik. Itu dua pertanyaan awal yang juga berkaitan dengan apa yang disampaikan Bapak Gembala pada kesempatan malam hari ini. Nah, ada beberapa lagi pertanyaan yang di luar dari apa yang disampaikan Bapak Gembala. Ini mungkin pertanyaan dari minggu lalu. Siap. Yang belum sempat dijawab. Siap. Ini dari Ibu Linda. Di Belanda, Ibu Linda di Belanda. Shalom Pak Pendeta, boleh tanya? Ibu Linda. Kalau orang bikin kita sakit hati, jahatin kita, apakah kita harus meminta maaf ke orangnya? Padahal dia yang jahat. Terima kasih. Kalau orang bikin jahat di kita, apakah kita harus pergi minta maaf? Ya tidak dong, dia yang minta maaf.
Kalau kita, ya sudah, kita memaafkan. Tapi masa kita minta maaf? Kita tidak salah kok. Kita disuruh memaafkan, bukan peminta maaf. Orang yang jahatin kita loh. Isi pertanyaannya begitu ya Pak ya. Berarti memang harusnya dia yang minta maaf. Tapi kita sendiri bagaimana? Kita tetap diminta untuk mendoakan. Seperti Lukas 6 ayat 27-28 misalnya ya. Perhatikan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya, itu yang disuruh begitu. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba kita ketemu? Ya sudah, kita boleh menyapa dahulu supaya dia tahu, loh, saya jahat sama dia. Kalau mau minta maaf apa? Dalam posisi itu kan kita dijahatin. Hanya dengan menyapa dia duluan aja dia tahu bahwa ini kita nih siapa punya anak. Kita nih anak terang, kita nih anak Tuhan Yesus. Kau maki saya, kau gosipin saya. Ya, kau usaha supaya saya bisa hancur. Ketemu saya shalom, bingung loh. Tak usah ketemu, minta maaf apa? Kayak kita bela iman aja dilarang minta maaf loh. Kayak saudara berdoa di kantor, karena kadang-kadang ada minta maaf itu yang tidak pas. Karena saudara pengecut misalnya, doa di kantor, minta maaf saya berdoa buat menurut agama Kristen. Kenapa harus minta maaf? Untuk menurut agama Kristen minta maaf. Ada minta maaf itu yang tidak pas. Kita bikin orang kita minta maaf, good. Permintaan maaf yang tidak boleh, tidak harus, bahkan jangan orang Kristen. Jangan artikan minta maaf, semua minta maaf. Tidak semua orang yang suka minta maaf itu baik. Itu kadang-kadang tidak paham firman aja. Makanya sembarang minta maaf. Tidak perlu minta maaf. Kayak kita sebenarnya kalau mau ikut betul, tegur penyesat, itu tidak perlu minta maaf. Dia salah minta maaf apa? Termaksud kasus kayak begini. Kalau dia yang bikin, buat apa kita minta maaf? Tapi kita boleh menyapa dia. Boleh ya. Dia aus, kita kasih dia air. Nah, itu Alkitab kan suruh begitu. Boleh. Tapi minta maaf, aduh jangan. Nanti dia tambah pikir setan ini benar. Jangan, itu saudara bikin besar setan, jangan. Tidak ada ajaran suruh begitu. Ya, suruh berbuat baik, iya. Mendoakan, iya. Kita tidak salah, dia salah. Kita hidup kudus, taat firman, dipimpin roh. Kita minta maaf, ya apa? Jangan. Tidak perlu. Begitu jawaban. Tuhan berkati. Oke. Next. Pertanyaan berikut. Dalam ibadah KKR hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Bapak Pendeta mengatakan, untuk apa uang masuk ke gereja tapi badanmu masuk neraka? Pertanyaannya, apakah badan, tubuh jasmani bisa masuk neraka? Bukankah Bapak mengatakan tubuh jasmani akan berakhir dikubur? Baik, pertanyaan yang baik ya. Buat apa uang masuk ke gereja tapi tubuh masuk neraka? Baik, ini menurut saya penanya sangat bagus ya. Penanya kritiknya sampai kata per kata, dan menurut saya itu sangat baik. Iya, jadi ungkapan yang saya sampaikan dalam penggalan khotbah itu, saya tekankan bahwa harus bertobat. Karena ada orang tidak mau bertobat tapi persembahan lancar. Lalu keluarlah kalimat itu bahwa kalau hanya persembahan rupiah atau materi tapi tidak bertobat tetap masuk neraka. Tapi ternyata penanya ini cukup teliti bahwa tubuh kok masuk neraka? Betul. Jadi kalau tubuh kita yang sekarang ini tidak masuk neraka, tubuh kita yang sekarang itu masuk dikubur, ya. Yang masuk neraka itu adalah roh atau jiwanya. Kalau dia tidak percaya Yesus, tapi nanti tubuh itu, dengar ya yang tanya, tubuh itu nanti dibangkitkan lalu disiksa secara utuh. Kalau orang percaya sekarang yang percaya Yesus, yang di sorga apanya? Roh atau jiwanya. Hari kebangkitan, dua-dua bangkit. Yang neraka tetap neraka, yang sorga tetap sorga. Tetapi pada waktu akhir zaman akan terjadi penghakiman universal. Penghakiman universal ini tidak merubah penghakiman pribadi saat orang itu mati. Disitulah penghakiman pribadi. Yang neraka langsung ke neraka, yang sorga langsung ke sorga. Oke. Tapi nanti di pengadilan universal itu yang di sorga punya roh dengan dia pun tubuh yang dibangkitkan, dipersatukan. Pak.
dia lanjut tetap di sorga dengan kebahagiaan utuh. Pakai roh, pakai tubuh. Tapi tubuh yang sudah ditingkatkan kualitasnya, namanya tubuh kemuliaan. Sama halnya dengan di neraka. Jadi ada tubuh kebangkitan khusus supaya orang-orang yang roh atau jiwanya sudah di neraka itu dipersatukan dengan tubuh itu, lalu disiksa lanjut gitu. Jadi tubuh itu juga masuk. Malahan tubuh yang dikasih khusus untuk disiksa, dan saya yakin itu sakitnya luar biasa. Itu jawaban saya. Luar biasa. Mungkin saya kasih kesempatan dulu bagi bapak-bapak yang mau bertanya, silakan di ruangan ini. Mikrofonnya bisa dikasih ke Pak Supri dulu ya. Pak Supri. Shalom. Shalom. Saya mau bertanya, ada dua data yang berbeda yang minta bagi untuk klarifikasi atau mungkin menjawab pertanyaan yang berbeda dalam Alkitab yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 26. 2 Raja-Raja 8 ayat 26. Ia berumur, ini maksudnya Raja Akasia. Coba ayat 25 supaya bisa jelas. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram anak Ahab, Raja Israel, Ahasia anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Ayat 26, ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintahkan di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri Raja Israel. Sedangkan di dalam 2 Tawarik 22 ayat 2. 2 Tawarik 22 ayat. Akasia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Nah, dua data ini berbeda Bapak, karena di 2 Raja-Raja itu umur 22, sedangkan di 2 Tawarik 22 umur 42. Kira-kira mana yang benar Bapak dari data ini Bapak? Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kalau untuk pertanyaan ini nanti saya simpan dulu Pak ya, saya selidiki dulu ya. Tidak seperti itu, saya tidak bisa langsung jawab. Saya mesti teliti dulu. Karena latar belakang nama, angka. Tapi begini, saya mau kasih tahu. Ini belum tentu seperti yang saya maksudkan. Tapi memang ada teks-teks di dalam kitab suci kita itu yang kelihatannya berbeda. Karena mengingat begini, Alkitab yang kita pegang ini, Bapak Ibu terkasih, ini orang Kristen harus tahu supaya kalau orang tanya kita jawab seperti itu. Ini adalah manuskrip salinan. Dan ini sudah salinan yang ke-24.000. Saudara ya, sampai sini ya. Yang asli itu dia bernama autograf. Itu yang ditulis di papirus. Dari yang asli ini disalin Pak Supri dan teman-teman. Yang dari asli ini disalin. Misalnya saya penulis asli nih. Pak Angki dan Pak Budi salin dari saya. Pak Angki, Pak Budi, Pak Roy lah. 3 penyalin pertama. Di bawah Pak Angki itu ada 20 orang lagi salin dari dia. Di bawah Pak Budi ada 20 lagi. Di bawah Pak Roy ada 20. Di bawah 20 tuh tahu ada berapa puluh lagi yang salin. Salin. Ini menurut ilmu penelitian Alkitab loh ya. Itu ternyata memang ada yang kurang. Ini Kristen tidak boleh polos ya. Jadi kalau orang tanya bilang, ada tidak kekurangan di salinan ini? Ada. Yang tidak kurang itu aslinya. Bukti bahwa data-data itu kalau di perjanjian baru, kalau kurang, dia selalu ada tanda kurung tegak begini. Itu keaslian teksnya diperdebatkan. Contoh, dalam Matius 6 ayat 13. Lihat ada tanda kurung tegak nanti. Kalau di Alkitab Anda ada tanda kurung tegak. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam teks doa Bapa kami asli tidak ada itu tuh. Ini supaya jemaat tahu ya. Ini saya bukan liberal loh, saya Injilin. Tapi Injil bukan berarti tidak boleh jujur kasih tahu yang begini. Kita tidak boleh bodohi umat juga. Sejarah nah. Jadi doa Bapa kami yang dipercaya tulen itu yang dipakai oleh teman-teman Katolik versi Lukas, dan tidak ada kalimat ini. Karena Engkau yang punya kerajaan, ini namanya doksologi, puji-pujian yang dimasukkan kemungkinan oleh Matius di kemudian hari. Makanya tanda kurung. Tanda kurung itu maksudnya apa? Di salinan ini ada, di ini tidak ada, di ini ada, di 2 tidak ada.
maka dibuatlah tanda kurung. Kalau di konteks perjanjian baru seperti itu. Jadi saudara-saudara, jadi kalau orang tanya, Alkitab kita ini ada kurang? Ya, kekurangannya para pakar bilang 0,0 sekian. Tapi Eka Dharma Putra bilang begini, 0,0 sekian itu tetap ada dalam penjagaan Tuhan. Dan ini menarik nih, kalaupun ada kurang, biasanya tidak berkaitan dengan hal-hal fundamental. Doktrin tidak. Paling angka, nama. Nah pas yang Bapak tanya nih angka toh. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi maksud saya, kalau Anda bilang Alkitab kita ini salinannya ada kurang, iya. Minta tolong kalau Kristen yang persekutuan doa dong paling marah kalau kita jelaskan. Minta maaf kalau dosen sekolah Alkitab, jadi dosen tahu cara melihat teks-teks. Nah kau tuh sekolah nah. Kalau kita juga mata awam, sampai sumarah pendeta jelas. Wih, Bapak balaja terlalu tinggi ahli Taurat. Saya bilang itu lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa dong kasih kurung tegak begitu? Begitu. Jadi itu bukan kelompok liberal. Jadi apakah ini tetap dipakai? Dipakai. Yang kurang itu dilindungi Allah kok. Jadi kita tetap pakai. Jadi kalau ada orang bilang gara-gara penjelasan saya seperti itu, berarti Alkitabmu palsu. Oh tidak dong. Kan mau tahu kalau bilang ada kurang iya, tapi bilang palsu dari mana? Emang lu punya yang asli? Saudara percaya kita keturunan Adam dan Hawa? Amin. Perlu tidak kita hadirkan Adam di sini untuk mau cek bahwa ketong benar gitu? Tidak perlu dong. Adam di mana leh? Amin tulisan yang asli di mana leh? Maksudnya yang pertama-tama dari para penulis mau piame di mana? Di papirus, bahan yang mudah hancur. Nah satu lagi, ada salinan itu kalau saudara klik di Google aja ada tuh. Namanya papirus mudah hancur. Jadi ada bagian tuh yang memang sudah hancur. Jadi penulis juga bingung kita salin kita mau taruh apa? Saudara nangkap ya? Kita memang yang kalau bilang asli iya, yang autografnya salinan sudah ada kurangnya. Makanya ada yang salin ada, ini tidak ada supaya aman bikin tanda kurung. Begitu. Jadi untuk Bapak supir punya itu memang PR, tapi ingat itu tidak terlalu fundamental, tidak mengganggu iman kita sedikit pun tidak, hanya masalah angka 28, 42 kayak begitu tetap apa? Tidak pengaruh sama sekali. Ya, tapi untuk detailnya seperti apa memang saya butuh waktu untuk belajar itu. Walaupun jujur saja, secara bobot pertumbuhan iman itu kurang sih. Sangat pengaruh apa-apa buat ketong. Pokoknya masalah angka-angka. Ya, ditambah dengan latar belakang penjelasan seperti tadi harusnya kita paham. Itu sih, Tuhan berkati Bapak ya. Pertanyaannya bagus. Silakan yang tadi mempertanyai Pak Budi. Pak Budi. Ya, jadi pertanyaan Pak Supri betul seperti yang Bapak Gembala bilang. Mungkin kesalahan penyalinan menurut beberapa penafsir karena usia itu kayaknya usia ibunya yang dimaksud menurut beberapa penafsir. Silakan. Iya. Baik. Mungkin saya sedikit tentang itu juga ada penafsir yang mengatakan tuh terkait dengan mekanisme pelantikan raja di Israel tuh ada yang waktu dia masih kecil sudah deklarasi nanti baru resminya ada penafsir yang saya pernah nonton videonya nanti baru bisa. Itu bisa. Iya. Itu jadi bisa. itu dua-duanya Itu bisa menjawab. Dua-duanya connect. Cuma yang pertama tuh ada deklarasi dulu ini akan jadi raja 42 tahun tuh baru itu ada penafsir. Jadi seperti yang tadi ditanyakan di raja-raja itu deklarasinya. Iya. Pengesahannya karena betul juga waktu Daud juga pernah diurap itu kan sudah jadi raja. Ya. Tetapi nanti pelantikannya nanti mungkin sorotannya seperti itu masih kemungkinan loh. Tapi kemungkinan itu ada. Iya. Karena ini pertanyaan ada yang sering dipakai di video-video pendek untuk menguji penginjil-penginjil. Ada orang yang datang coba ini ayat. Jadi ini ayat-ayat yang dipakai untuk menguji penginjil di jalanan begitu. Siap. Bagus itu. Ya. Jadi informasi yang Pak Budi kasih itu bagus kan. Iya. Mungkin saya masuk ke pertanyaan saya Pak Gem. Jadi tadi Pak Gem paparkan tentang Nebukadnezar kita harus taat kepada pemerintah meskipun jahat. Bagaimana menyeimbangkan. Ini Pak Gem sudah pernah ajar juga cuma supaya kita menyeimbangkan. Misalnya pemerintahnya tidak benar tapi kita diperintah untuk sesuatu yang tidak benar. Bagaimana posisi kita? Apakah kita harus taat seperti itu? Atau ini sudah pasti perintahnya bertentangan dengan firman Tuhan Pak Gem. Sedangkan kita di satu posisi Pak Gem mengatakan Nebukadnezar kita harus taat meskipun tidak benar. Contoh kayak Daud, dia memerintah
Mereka harus taat. Betseba mati sini, taat juga. Tapi kan itu taat tidak sesuai firman. Bagaimana kalau kita seberangkan ke masa sekarang, kita temukan pemerintah yang tidak benar, tapi firman bilang kan kita harus taat. Nah ini menyeimbangkan ini bagaimana kita sebagai orang Kristen. Mungkin bagi saya itu. Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Pertanyaan yang bagus. Bertolak dari Nebukadnezar tadi, dia jahat. Tapi kalau Nebukadnezar tadi jelas ya, soal dia angkut apa semua memang itu kehendak Allah. Tapi yang Pak Budi tanyakan adalah bukan berurusan dengan kasus seperti itu, tetapi pemerintahnya ini memang jahat, duniawi, koruptor, atau gila perempuan gitu loh. Lalu dia suruh, ya katakanlah seperti kasusnya Daud lah. Wah, lu cari perempuan dulu. Lu mau jalan dinas tidak? Mau promosi jabatan tidak? Mau Bapak, mau. Ya, lu sudah tahu lah. Pokoknya lu berangkat dahulu di Jakarta, ya kan? Bapak nanti 3 hari kemudian Bapak Iko. Ingat toh, itu oke semua. Ini sudah tahu lah, hanya perempuan oke, mus putih, jantan lalu ini, semua. Pokoknya dia pun selera tuh sudah ada. Kan dia pernah rapat khusus. Saya jelaskan memang di ini bawah. Kalau beta lu lihat yang ini ya, di foto tuh ada. Yang ini semua ada. Barang kasih lah dari ini. Kayak gitu kan. Nah ini bagaimana kalau yang begini? Kalau yang begini memang sebagai anak-anak Tuhan bawahan. Ya kita seperti Petrus tadi Pak. Itu mahkamah agama itu kan dipilih Tuhan sebenarnya, punya jabatan. Hanya mereka suruh sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Nah kalau itu mau korban apa juga tambah hantam sudah. Percayalah Tuhan pasti bela kita. Jadi itu tidak ada istilah kayak kasus Nebukadnezar, beda itu. Itu memang Tuhan supaya pakai Yeremia. Tuhan memang mau pakai dia hukum ketong. Mau pakai ketong bawa di Babel sana. Tapi kalau kasus kayak yang suruh bikin nota fiktif, kasus seperti suruh sediain perempuan, oh itu beda cerita. Itu tidak ada kompromi sedikit pun tidak ada. Harus tolak. Makanya di Kisah Para Rasul 5 tadi, kalau kita mulai dari ayat tadi 29, coba mulai dari 20 kira-kira, dia bilang begini. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Ya ini diperintahkan untuk kalau tidak salah malaikat perintahkan dia untuk berkhotbah ya, Petrus dan kawan-kawan. 21. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Terus tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ya, jadi itu malaikat bebaskan mereka, suruh pergi khotbah. Khotbah kena tangkap di ayat 29, golnya coba dari 25 deh. Langsung 25. Tetapi datanglah seorang menempatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Terus maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. 27. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Ya ini di kayak sidang begitu. Dan ini pejabat-pejabat, kalau mahkamah agama itu jabatan ngeri itu Pak. Itu kalau mau ikut itu ayat-ayat, ini pemerintah dipilih Allah juga. Hanya dalam dunia keagamaan. Dan waktu itu mereka bukan hanya urus agama loh. Urus hampir semua rakyat. Nah terus 28. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Terus golnya di situ, lalu Petrus dan kawan-kawan tolak. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan singkat cerita mereka tidak ikut, mereka punya mau. Karena mereka beritakan Injil, mereka larang, tidak, tabrak, memati-mati. Tidak mati-mati juga. Jadi percaya deh kalau Tuhan punya kebenaran, mungkin ada sih kayak intimidasi setan dari kiri kanan mau shock terapi kita. Oh lu penjabatan habis. Oh lu punya karir ancur. Lu tidak ikut Bapak Tua, lu habis. Kau tidak ikut Big Boss, kau habis. Jangan takut Bapak Ibu terkasih, jangan takut, percaya deh. Kalau saudara ikut pakai lihat begini-begini, saudara lemah.
Tapi Anda percaya firman, Anda di jalur yang benar, Anda taat dengan sukacita, rendah hati dan bukan sombong rohani. Saya harus garis bawah ya, sombong rohani, supaya jangan sampai kita makan puji bodoh-bodoh. Maksud saya, kita taat karena tuntunan roh. Dan memang ini firman tidak bisa kita tafsir kemana-mana lagi. Ini sudah jelas dosa nih. Saya harus lebih taat Allah daripada taat manusia. Jadi itu memang tidak bisa kompromi, Pak Budi. Mesti tolak, apapun konsekuensi, tolak aja. Lihat aja nanti mereka yang paksa-paksa kita menjerumuskan kita di dalam kejahatan. Tuhan akan banting mereka, Pak. Jadi kalau kita ikut mereka, Tuhan banting mereka dan kita sekaligus. Jadi lebih aja ikut. Begitu, Tuhan berkati. Mungkin masih ada yang mau bertanya di ruangan ini? Oke, 2. Silakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya mau bertanya dari ayat Yesaya 23, ayat 17 dan 18. Karena ayat ini berkaitan dengan pembuangan di Babel juga. Dan sesudah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya. Dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di bumi. Laba dan upah sundalnya kudus bagi Tuhan. Jadi pertanyaan ini tentang laba dan upah sundalnya kudus bagi Tuhan itu pengertiannya bagaimana Bapak Gembala? Terima kasih. Siap. Ya, yang pasti laba dan upah sundal di sini, kalau kita lihat persundalan di dalam konteks perjanjian lama atau persinahan, itu ada 2 ya, ada persinahan rohani, ada persinahan jasmani. Mungkin sekali ayat ini berbicara tentang persundalan secara rohani, karena di ayat 17 itu, dan sesudah lewat 70 tahun Tuhan akan memperhatikan Tirus sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya. Jadi Tirus ini bicara negeri ya, negeri Tirus. Ia kembali mendapat upah sundalnya dan dia akan bersundal dengan segala kerajaan yang di muka bumi. Nah, yang menjadi soal sekarang adalah upah sundal kok kudus begitu ya. Takutnya orang salah mengerti bahwa bersundal pun tidak apa-apa kalau tafsir lurus-lurus. Jadi memang istilah kudus di sini yang perlu dipersoalkan ya. Saya memang sedang melihat data-data yang mirip. Misalnya kalau di bagian-bagian tertentu itu ada larangan, misalnya orang sentuh tabut atau apa, sentuh nanti dia jadi kudus. Saya bingung, kata kudus di situ tuh kelihatannya kok larangan. Jadi kudus di sini kalau saya melihat artinya bukan seperti yang hidup kudus. Bukan seperti itu menurut saya. Ini pasti ada sesuatu arti yang lain yang sebenarnya mengingatkan kita tentang sesuatu yang dilarang sebenarnya. Bukan kudus yang disuruh. Kalau konteks kudus seperti ayat-ayat di perjanjian baru misalnya dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 atau 16. 1 Petrus 1 ayat 15-16 silakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Iya, jadi kalau kudus di sini memang kutipannya juga dari perjanjian lama. Ya, ini kutipannya dari ini sebagai pembanding saja ya. Kutipannya dari Imamat ya. Ya, kita lihat Imamat 11 ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Ya, dan seterusnya. Nah kalau kudus dalam teks seperti ini, Om Boy dan bapak-bapak terkasih, itu kudus artinya beda. Kudus artinya dari kata Ibrani kados, yang artinya dipisahkan dari dan diperuntukkan bagi. Nah kalau di Yesaya yang Pak Boy tanyakan itu ada istilah-istilah kudus tapi pengertiannya tidak sama dengan ini. Kan tidak mungkin sundal tapi kudus. Harusnya kudus itu kan tidak sundal. Jadi istilah kudus di situ sebenarnya penekanannya larangan. Makanya dulu kenapa ada orang-orang tertentu yang dibilang seperti Tuhan marah ketika sapa Azza atau sapa dia menyentuh tabut. Lalu itu dianggap menjadi kudus. Tapi kok Tuhan marah?
Begitu. Ya padahal di situ sebenarnya pengertian kudus justru melarang. Jadi tidak semua kata kudus di situ kalau dilihat dari teksnya berarti tindakan untuk membedakan diri dari haram-haram. Karena ternyata yang Yesaya yang Pak Boy tanya itu arahnya bukan untuk melarang. Arahnya bukan untuk mengkontraskan, tapi kelihatannya mempersatukan. Jadi saya lihat kudus di situ tidak boleh diartikan seperti kudus dalam Imamat 11 ayat 44 dan seterusnya yang kemudian dikutip oleh Petrus. Artinya tidak sama seperti itu ya. Itu sifatnya melarang sebenarnya. Tuhan memberkati. Silakan. Baik, terima kasih Bagem, Bapak Angki, Bapak Supri dan Bapak Budi juga menyangkut pertanyaan Bapak Supri tadi yang jadi PR lagi untuk Bagem, sedikit menjelaskan karena pernah melihat juga pertanyaan ini ada di media sosial dan men-searching juga dan ya, akhirnya saya buka-buka tadi. Ya, seperti yang Bapak Budi sampaikan itu betul ada penafsiran seperti begitu, tapi itu justru penafsiran yang tidak kuat karena kalau digabungkan tentang Omri, Yoram dan Ahazia, Omri adalah kakek, Yoram adalah ayah dari Ahazia. Kalau mengikuti penafsiran bahwa dia dilantik dulu di 22 tahun dan nanti dia disahkan nanti 40 tahun, ada perbedaan umur yang digabungkan dengan raja-raja dan Tawarik ini yang membuktikan bahwa Yoram ternyata lebih muda 2 tahun dari Ahazia. Nah, penjelasan yang sedikit lebih kuat, saya bilang sedikit lebih kuat biar nanti itu mungkin setelah bagian mendapat jawaban bisa bagian menjelaskan. Sedikit lebih kuat tentang kedua ayat itu adalah yang paling pertama ada kesalahan penulisan itu justru yang 42 tahun di situ itu ibunya Atalia. Kesalahan penulisan atau kesalahan penyalinan. Ibunya Atalia yang 42 tahun. Tapi yang pasti angkanya itu 42 tahun karena dalam aksara Ibrani itu 42 tahun itu angka 40 dan 20 dan angka 2 itu membentuk angka 20 itu tuh J atau dalam huruf kita Indonesia saat ini tuh dia berbentuk seperti J. Nah, kesalahan penulisan di situ yang akhirnya memuat bahwa yang 42 tahun itu betul angka 42 tahun. Tapi perlu diperdalam lagi 42 tahun itu umur Ahazia atau umur ibunya Atalia. Itu yang sedikit lebih kuat dari penafsiran yang ada. Kalau melihat bahwa kembali lagi seperti Bapak Budi bilang bahwa dia dilantik dulu 22 tahun nanti dia menjadi raja yang definitif di 40 tahun nanti ada perbedaan umur karena di tahun 1900 pelantikan itu 1900 sebelum Masehi. Jadi Yoram dan Ahazia justru Ahazia yang lebih umur 2 tahun lebih tua dari Yoram. Jadi yang paling benar adalah angkat 42 tahun. Tetapi 42 tahun itu apakah ibunya yang 42 tahun atau Ahazia yang 40 tahun? Itu sedikit yang saya pernah dengar. Terima kasih. Ya, jadi kalau untuk mengharmoniskannya ya kecenderungan itu ya ke Atalia. Umur mamanya ya, Atalia. Oke. Baik, saya pikir itu saling melengkapi. Bagus sekali ya. Kita belajar untuk saling melengkapi itu sangat bagus. Jadi sekali lagi itu di bobot teologi sana ada apa-apa. Hanya orang-orang di sana pikir dengan pakai itu kita runtuh. Tidak runtuh sama sekali. Tanya angka-angka. Nggak ngaruh. Oke, next. Mungkin masih ada? Bapak Roy, silakan. Cek. Baik, terima kasih. Silakan. Sebelum saya bertanya, saya hanya mengatakan bahwa pertanyaan akan saya sampaikan ini tidak bertentangan dengan iman percaya dengan doktrin yang sudah kita imani bahwa ketika kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Yesus dan menerima Yesus secara sungguh-sungguh, pasti kita sudah selamat. Itu titik, itu selesai sudah itu. Ya, tapi yang ingin saya tanyakan adalah beberapa hari lalu saya berdiskusi dengan seorang hamba Tuhan. Lalu diskusi itu tidak terlalu lama dan pulang saya coba mempelajari lebih dalam diskusi kami. Saya coba baca-baca dalam diskusi itu. Minta maaf ini agak keluar dari konteks tema kita malam ini, Bagam. Dalam diskusi itu kita membahas tentang predestinasi dan providensi Allah. Bagaimana ketetapan Allah dan menjalankan ketetapan Allah itu sendiri. Dan kalau kita bahas tentang ketetapan Allah itu, dalam pembahasan itu otomatis kita percaya bahwa dosa atau kejatuhan orang itu memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan itu kita imani bahwa kejatuhan Adam dan Hawa itu memang sudah ditetapkan supaya goalnya Tuhan Yesus datang untuk menebus kita. Tetapi dalam pembahasan itu ada pembahasan-pembahasan yang akhirnya saya rasa bahwa seseorang ini dia beranggapan bahwa ketika dia jatuh dalam dosa itu memang sudah ditetapkan Allah.
dan dia akhirnya memakai itu sebagai pembelaan diri. Oh sebenarnya dia tidak mau, tapi karena sudah ditetapkan oleh Allah, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Nah mungkin ada penjelasan-penjelasan dari Bapak Gembala sehingga bisa mematahkan anggapan orang itu sendiri. Bahwa memang dia sebenarnya tidak ingin jatuh, tetapi karena sudah ditetapkan akhirnya dia jatuh. Terima kasih Bapak. Ya, puji Tuhan. Pertanyaan yang bagus. Memang dari sini ketahuan bahwa ajaran soal predestinasi dan providensia itu kategori ajaran berat. Itu kategori ajaran berat. Sebenarnya kalau mau ikut jalurnya itu tidak boleh diajarkan pada Kristen-Kristen baru. Bahaya sekali. Saudara tidak disarankan menginjil langsung bahas ini, mati orang. Perkenalkan Yesus saja. Hanya memang di gereja ini beberapa kali kita telah bahas. Sebenarnya kalau mau ikut betul jangan. Hanya repot juga kita kalau tidak, jangan nanti orang tidak tahu bahwa ini ada kebenaran seperti itu gitu loh. Jadi menurut saya ini kategori berat. Kenapa saya bilang berat? Karena faktanya memang sulit untuk diterima, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun orang menerima nanti akan berkecamuk dalam pikiran dan hatinya. Salah satu contoh kecamuk, gejolak, pertentangan, pertanyaan ya seperti yang Pak Roy tanyakan itu gitu loh. Tetapi sebenarnya ajaran yang sudah kita sampaikan di sini saya sudah jelaskan berkali-kali loh. Kalau saya jelaskan providensia Allah begini-begini penetapan Allah, saya sudah bilang itu bukan standar kita. Jadi ternyata orang tidak ikut arahan saya misalnya atau pengajar-pengajar seperti saya. Jangan kau jatuh langsung kau pakai standar Tuhan. Yang salah di situ. Nangkap Bapak ya? Kalaupun Tuhan tetapkan jatuh atau tidak, itu bukan urusan kamu. Urusan kamu kalau jatuh bertobat, jatuh minta ampun, jatuh bangkit berusaha jangan ulang lagi, itu aja. Harusnya kunci. Jangan mau jatuh, Bapak sudah tetapkan. Itu fatalis. Tidak disarankan untuk karena mentang-mentang kita tahu itu. Nah ini beratnya di situ. Kalau kita tidak kasih tahu serba salah, nanti manusianya yang rasa terbeban sekali. Pas tahu, muncul yang kayak begini. Dan kalau sampai muncul yang kayak tadi, itu sebenarnya kategori melawan firman. Melawan firman yang mana? Itu bukan ranahmu. Kenapa kau masuk ke sana? Nah, gak apa-apa ya? Itu bukan porsimu. Harusnya kau tidak usah berandai-andai. Ini Tuhan, pasti Tuhan sudah. Jadi mau ke sana Tuhan. Tuhan tidak. Kalau kita berdosa, minta ampun. Kalau kita berdosa, jangan ulang lagi. Ya toh? Dan disertai konsekuensinya nih. Berdosa, berkat hilang, selamat tidak hilang. Berkat hilang. Kalau Musa omong begitu, Daud, saya bebersin Tuhan, ya dia melihat Tuhan pokok habok. Dan satu lagi Pak, ya komentar semua penafsir ternama, bahkan John Calvin salah satu yang paling ngotot tekankan ini ajaran. Dia bilang ini misterinya luar biasa. Tidak ada yang bisa pecahkan. Bagaimana mau bicara tentang kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia ini. Biarkanlah Allah berdaulat dengan urusannya sendiri. Tapi kita bertanggung jawab apapun itu. Dan kalau jatuh jangan langsung pakai standar kedaulatan Allah. Tidak ada urusan di situ. Jangan. Liar itu. Pikirannya terlalu liar. Terlalu kemana-mana. Sampai mau tembus yang bukan porsi kita. Tak usah tanya sebenarnya. Minta ampun aja. Orang yang suka begitu-begitu nanti hidup sana sejahtera. Dia minta ampun lebih sejahtera. Yeremia 29 itu dia melawan itu ayat tuh. Itu ayat kan bilang sebab akulah Tuhan. 29. Ya Yeremia. Ulangan 29 hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Titik. Jangan masuk ke situ lagi. Yang dinyatakan tuh bagi kita, maksudnya yang porsi kita gitu loh. Ya, jadi maksud saya kalau kita salah, kita apa, jangan. Saya yang mengajar itu saja. Saya pernah salah dan saya kunci benar-benar dan puji Tuhan saya tidak pernah bilang Tuhan pasti suator. Besan mau ngomong itu. Walaupun kita tahu itu tapi ngapain ngomong itu? Minta ampun aja. Saya pengajar itu tapi pas saya salah pasti Bapak nih gara-gara. Itu bahaya. Saya langsung minta ampun. Kau Tuhan tuh habok nih nah. Ya sudah baik kunci di situ. Tapi memang itu salah satu yang tidak bisa dihindari Pak Roy. Kalau kita belajar doktrin itu, hal yang tidak bisa dihindari seperti yang Bapak tanyakan, pasti orang akan berpikir begitu.
Nah pas berpikir begitu, puji Tuhan ditanya jawab, ini kita kasih tahu kunci. Jangan coba-coba masuk ke yang bukan ranah kita. Itu aja aman. Minta ampun saya. Jangan karena bahaya juga orang bisa sengaja bikin dosa baru dia bilang, "Oh, Bapak yang tetapkan." Kalau menson jadi waktu tahan toh. Bisa begitu. Itu kita punya pilihan bebas. Jangan nanti fatalis. Fatalis datanya fatal sekali kalau kita pakai standar begitu, nanti kita bikin dosa terus. Nah, makanya saya bikin doktrin berat, gitu ya. Begitu Pak, Tuhan berkati. Silakan yang lain. Oke, kita sudah mau selesai ya, lagi berapa menit? 8 menit. Tapi dalam 8 menit ini Pak Pendeta mesti jawab 2 pertanyaan lagi, ya, karena masih ada pertanyaan. Dari 2 pertanyaan ini, pertanyaan pertama seperti ini. Sebelum saya jawab, aduh ini saya ada cari ayat yang saya maksudkan untuk memperlengkapi jawaban saya untuk pertanyaan Om Boy tadi. Di Keluaran 29 ayat 37, ini ayat bilang begini Bapak Boy. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena pada mezbah itu akan menjadi kudus. Nah, sebenarnya contoh ayat ini adalah kalau sudah bikin itu mezbah, jangan pilih mereka, nanti kena jadi kudus. Nah, kudus di sini bukan kudus untuk perintah hidup kudus, ini larangan sebenarnya. Jadi ini salah satu ide yang bisa dipakai untuk mengkontraskan antara sundal dan kudus tadi. Jadi tidak semua kata perintah ada singgungan kudus di situ, artinya kudus yang hidup suci menyenangkan Allah, bukan. Kalau tidak salah di lain lagi seputaran minyak urapan juga ya. Kalau kena itu nanti kudus, istilah kudus itu artinya jangan dekat-dekat di situ. Begitu. Ya Bapak ya, ada data-data sejenis itu yang saya temukan dan saya langsung bingung. Kok kudus tapi kok kelihatannya melarang ya. Nah, kayak gitu. Jadi itu bukan selalu berarti kudus yang hagios atau kados itu. Yang kita percaya selama ini dipisahkan dari dikhususkan bagi. Bukan. Makanya jangan dekat-dekat ke situ nanti kamu kudus. Nah, kayak gitu. Padahal kudus itu kan perintah. Tapi kenapa suruh jangan dekat-dekat nanti kudus? Berarti ada larangan di situ. Begitu Pak, Tuhan berkati. Pertanyaan berikut ini tentang kesembuhan ilahi dan juga kesembuhan biasa. Shalom Pak Pendeta, mau tanya ini, Pak Pendeta pernah khotbah bahwa orang yang didoakan kalau masih minum obat bukan kesembuhan ilahi. Nah, bagaimana dengan Tuhan yang menyembuhkan orang buta memakai tanah sebagai sarana? Apakah itu bukan kesembuhan ilahi? Mohon penjelasan. Baik. Tadi saya bilang dalam khotbah itu kesembuhan ilahi, salah satu tanda kesembuhan ilahi tidak pakai medis, sedangkan kesembuhan biasa pakai medis. Tanah di situ kan yang untuk mata itu ya. Itu memang bukan medis. Justru tanah itu kena mata tambah buta. Ada Pak Dokter, tanah kena mata bahaya tidak? Nah, berarti tidak ada yang bertentangan Pak. Memang bukan medis. Tanah itu bukan medis. Jadi tidak ada rumusnya. Bayangkan mata ini ada begini, gosok tanah. Yang sembuh aja karena tanah buta. Berarti itu memang penjelasan tidak kontradiksi di situ. Itu bukan medis. Kecuali Tuhan Yesus ada suruh minum apa kok yang obat. Tanah itu bukan medis. Jadi itu kategori kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi itu tidak pakai medis apapun. Kalau pakai tanah justru itu lebih bertentangan lagi dengan medis. Dan di situ membuktikan kesembuhan ilahi lebih dahsyat sebenarnya. Ya, misalnya saudara kaki patah tapi tendang dan sembuh. Itu kan secara medis kan harus diurut. Ini tendang tambah sembuh. Seperti kisah nyata dari Smith Wigglesworth. Itu salah satu pahlawan iman di abad 21. Orang mulu luka semua. Dia tampar. Ini hamba Tuhan dari Inggris. Yang tidak tamat SD. Seorang kerja kayak petugas PAM. Pipa air. Dia tampar, ini ibu tampar balik bab tua. Udah minta doa lu tampar. Mam tua juga refleks dia bala bab tua. Ternyata mam tua sembuh. Mam tua minta maaf. Maaf, tidak apa. Saya tahu ibu. Biasa yang lain saya tampar tidak refleks. Ibu tadi langsung balas tapi sudah sembuh. Toh? Sudah, puji Tuhan. Jadi justru itu tidak medis Pak. Begitu. Justru bertentangan. Tuhan berkati. Pertanyaan terakhir ya, setelah itu kita selesai ya. Salam Bapak Pendeta mau bertanya. Jadi ini maksudnya adalah Mazmur Asaf itu siapa? Karena ada Mazmur Daud dan yang lain. Nah, ada Mazmur Asaf. Nah, Mazmur Asaf itu siapa? Atau siapa yang menulis Asaf? Dan kira-kira apakah ada cerita kehidupannya seperti Raja Daud sehingga ada Mazmur Asaf dalam Alkitab? Mohon penjelasan. Iya, saudara klik saja Asaf di kalau saudara punya Alkitab elektronik, saudara klik Asaf itu akan muncul dan ketahuan bahwa Asaf itu
Dia Bani Asaf, itu pemimpin pelayan-pelayan. Raja Daud waktu pilih pelayan-pelayan, pemuji, penyanyi. Nah itu Bani Asaf. Begitu ya. Biasa kalau Bani itu berarti ada muncul dari nama orang. Kayak Bani Yakub, Bani Efraim. Nah Asaf tuh pelayan Tuhan. Yang suka memuji-muji Tuhan dengan alat musik apa segala macam. Itu sih. Jadi mereka kan pasti punya pengalaman rohani. Makanya di Mazmur 73 itu dimulai dengan Mazmurnya dia. Kelompok ini Mazmur Asaf. Nah contohnya begitu. Dan ada sejumlah lain. Makanya kalau klik Asaf langsung ketahuan. Di latar belakangnya mereka. Di Raja-Raja, di Samuel itu akan ketahuan ya. Tawarik. Itu kelompok pemuji-pemuji. Di zaman Daud. Pelayan-pelayan Tuhan. Ini kategori pejabat di dalam dunia pelayanan. Begitu ya. Ya sekarang gereja-gereja karismatik ada pakai istilah-istilah itu. Gereja karismatik tertentu suka pakai istilah itu. Mereka bukan itu keturunan Asaf, bukan. Hanya pakai istilah dan saya tidak persoalkan itu. Nanti ada doa Bani Asaf ya. Saya pernah di gereja karismatik tertentu undang saya kaget. Orang Yahudi bukan kan orang Papua. Oh, tapi Bani Asaf. Boleh. Tidak ada masalah. Ya. Tuhan memberkati. Itu saja sih Pak Angki. Puji Tuhan pertanyaannya bagus-bagus sekali ya. Yang paling menjengkelkan Pak Supri pertanyaan ya saudara. Tapi tidak apa-apa, pembalasan adalah hak Tuhan. Tapi dari komentar saya dapat ilmu dari versi penafsiran Pak Budi itu, saya percaya ada kasus tertentu bisa dipakai. Tapi Pak Randi masuk karena memang Pak Randi mungkin melihat penempatan usia bla bla, akhirnya lari lewat. Mungkin yang Pak Budi pakai itu di kasus tertentu ada. Tetapi tafsiran seperti yang Pak Randi punya juga memang ada. Karena ini menurut Matthew Henry memang seperti itu. Siap. Seperti Pak Randi. Siap. Kemungkinan itu Atalia, ibunya. Ya. Bukan jadi ya. Kembali kepada komentar. Pasti si Matthew Henry juga bilang kemungkinan. Pak Randi bilang sedikit mendekati. Nah, jadi intinya kalaupun kita tidak tahu tidak pengaruh. Tapi perlu juga yang begitu-begitu. Mendekati juga lah. Sepanjang itu bukan doktrinal ya. Tuhan memberkati. Baik, kita berdoa, bersyukur, terima kasih buat bapak-bapak yang ikut dan semua saudara di luar sana. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Allah yang hidup, terima kasih banyak buat cinta dan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami ya Bapa. Kami mengucap syukur buat kesempatan kami bisa saling menguatkan, saling melengkapi, saling mengingatkan sungguh bahwa kerohanian kami bertumbuh bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur biar firman-Mu menjadi berkat bagi kami maupun saudara-saudara kami yang mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.